Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan memulai pengolahan data, briefing pengolahan data dari modul 4 yang akan membahas beberapa yang akan dibahas. Yang pertama yaitu perhitungan MHC atau material handling cost. Kemudian flow matrix, kemudian ada inflow matrix, outflow matrix, matrix priority, sama layout awal, layout percobaan awal. Nanti itu akan dibantu dengan menggunakan software WinGSB. Nah, kemudian ini nanti yang pertama yaitu kalian harus membuat MHC, tabel MHC atau material handling cost atau ongkos material handling, OMH atau MHC sama aja. Apa saja yang kalian butuhkan, kepala tabelnya ini sudah ada di tabel. Nanti kalian tinggal lihat di modulnya, ada nomor from dari to ke komponen, apa saja yang dibawa dari from ke to ini, kemudian demand per jamnya berapa, satunya apa, dimensi dari komponennya berapa, volumenya berapa, tinggal dikali panjang kali lebar kali tinggi, dan lain-lain sampai ke biaya material handling di setiap workstation. Kemudian jenis alat angkut yang digunakan untuk transportasi dari ke setiap workstation itu apa dibandingkan dengan jumlah beratnya yang diangkut. Oke, yang pertama yaitu kalian harus membuat tabel dari yang pertama itu kan material itu kan datang dari receiving. Nah, dari receiving itu kalian kemana? Itu tergantung dari flow material kalian yang ada di modul 3 sebelumnya. Dari receiving itu ke GBBU atau langsung ke prefabrikasi. Nah, kemarin kalian kan dari receiving langsung ke prefabrikasi. Jadi habis dari prefabrikasi ke GBBU. Kenapa? Karena kemarin kalau ke GBBU langsung nanti gudangnya yang di GBBU nanti akan besar. Jadi nanti alternatifnya, jadi kalian harus taruh ke receiving dulu, kemudian ke prefabrikasi. Nah, yang saya contohkan yaitu dari receiving ke GBBU, setelah ke GBBU kemudian diprefabrikasi dan lain-lainnya. Nanti kalian atur sesuai dengan flow material kalian yang ada di modul 3 kemarin. Nah, ini kenapa kalau langsung di GBBU? Karena materialnya nggak terlalu besar, nggak seperti yang ada di mainan kereta kayu, yaitu menggunakan lonjoran yang besarnya hampir 2 meter. Nah, dari receiving itu menurunkan apa saja, mau dibawa kemana saja. Nah, itu kan ada menurunkan ke GBBU, mengantarkan ke GBBU. Dari receiving kita langsung diantarkan ke GBBU dan GBBP. Dan apa saja yang diantarkan di GBBU, komponennya apa saja diantar ke GBBU, gudang bahan baku dan gudang bahan baku pembantu. Yang pertama yaitu ada spon merah, spon biru, alas dan candat. Kemudian yang dari GBBP ada lem, plastik, tali, cutter dan lain-lain. Nah, nanti sesuaikan dengan modul kalian sendiri. Kemudian di sini ada kode partnya di setiap komponennya itu kode partnya itu apa. Nah, itu kan sudah kalian tulis, sudah kalian pelajari di modul 1. Di setiap material itu kode partnya itu berapa. Nah, kemudian di sini ada demand per jam. Nah, demand per jam ini dari mana? Nah, ini kan sudah kalian hitung di setiap. Nah, kan sudah hitung di forecast kalian yang di routing sheet itu kan. Nah, demand per jam kalian itu berapa? Misalnya produk kalian 200. Nah, dari 200 produk itu butuh spon merah berapa? Nah, itu kan kalian sudah hitung di perhitungan raw material sebelum routing sheet. Nah, itu langsung kalian masukkan di sini. Langsung kalian linkkan di sini. Dalam 200 produk saya butuh spon merah 2. Dalam 200 produk saya butuh spon biru 2. Dalam 200 produk saya butuh alas 7. Nah, ini kenapa kok bukan 200? Karena itu adalah dimensi dari spon atau alas yang besar, bukan dimensi yang satuan. Nah, makanya itu di sini nanti
diberikan dimensi di setiap komponennya itu berapa. Misalnya ini 0,297 meter, 0,2 sekian meter. Nah, ini kan sudah kalian hitung di GBBU kalian. Kemudian untuk volume komponen yaitu perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi kalian. Panjang kali lebar kali tinggi. Sama semua. Kemudian untuk volume per jam tinggal dikalikan volume komponen dikalikan dengan demand per jamnya, tinggal dikalikan, sama semua. Nah, kemudian untuk jenis materialnya itu di setiap komponen itu memiliki jenis material masing yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu spon merah, itu ada jenis materialnya spon eva, misalnya spon biru apa, misalnya kalau lem itu jenis materialnya itu ada apa aja, misalnya ada air, ada tepung, ada plastik. Nah, kemudian massa bendanya itu berapa, misalnya massa benda dari jenis material ini yang diangkut itu berapa, atau beratnya itu berapa yang diangkut, misalnya beratnya yang diangkut itu misalnya satu alas loh, ini satu alas, bukan yang diangkut semua. Ini satu alas itu beratnya itu berapa, misalnya 2,295 kilogram misalnya, dan lain-lain. Kemudian ada massa jenis. Nah, massa jenis itu kan rho M per V per volume, tinggal dibagi aja massa benda dibagi dengan volume komponen, ketemu massa jenisnya. Kemudian ini ada berat total yang diangkut itu berapa. Nah, itu dari perkalian antara massa jenis dikalikan dengan volumenya. Kemudian satuannya semua sama kilogram semua. Kemudian jumlah berat. Nah, jumlah berat sekali angkut kalian itu berapa, misalnya kalian bisa klasifikasikan sendiri. Misalnya sekali angkut itu ke receiving ke GBBU sendiri, kemudian ke receiving ke GBB sendiri, itu terserah kalian. Atau kalian langsung bisa jumlahkan dari receiving ke GBBU kemudian ke GBBP itu jadi satu berat total, atau jadi satu langsung, misalnya pakai alat angkut lift truck. Nah, itu sekali angkut kalian jumlah semua, jadi sekali angkut sekali datang itu langsung ke GBBU sama ke GBBP. Nah, kalau ini saya bisa jadi per workstation per jenis tempat, atau per workstation per jenis alat angkut. Nah, caranya gimana, kalian jumlahkan semua ini. Nah, ini ke GBBU tok, kemudian ini ke GBBP tok, ini ke misalnya kemana ini, kalian lihat, kalian terus ini ke bench cutting prefabrikasi tok. Nah, kalian jumlahkan sendiri ini ke bench cutting prefabrikasi. Nah, setelah itu kalian tentukan jenis alat angkut yang kalian gunakan. Nah, ini sudah ada di modul, kalian atur, tinggal kalian buat rumusnya. If kalau jika jumlah berat yang diangkut itu kurang dari sama dengan 20 kg, itu pakai manusia. Jika berat lebih besar dari 60, itu pakai lift truck. Nah, jika antara lebih besar 20 sampai kurang dari 60, itu pakai walking pallet. Kalau kalian punyai sumber sendiri, misalnya di jurnal ada manusia itu maksimal berat angkutnya 10 kg, ya sekalian ubah sendiri ke 10 kg. Lift truck berapa, nanti kalian atur sendiri bisa. Ya, paham ya? Nah, untuk yang ini itu kan beratnya kan 42,275 kg. Nah, ini masuk ke berat berapa, rata-rata berapa, berarti kan dia pakai walking pallet kan kurang dari 20, tidak kurang dari 20, atau lebih dari 20 kurang dari 60, dia pakai alat angkut walking pallet. Kemudian MHC, ini biayanya, ini yang dicari biayanya itu berapa. Nah, nanti yang dari ini dicari, yang akhirnya dicari nanti ini ya, jumlah berat, jenis alat angkut, sama biaya material handling. Nah, jika beratnya kurang dari 20, atau manusia kan tadi kan ya, jika beratnya kurang dari 20, itu ongkosnya itu 250 per antarkan, setiap kali diantar per jamnya itu 250. Berarti
kurang dari 20 itu kan alat angkutnya kan manusia, berarti manusia itu MHC nya itu 250. Jika lebih besar dari 60 itu kan lift truck. Nah, biayanya itu 7.500 per kali sekali per jamnya. Kemudian kemudian yang walking pallet itu 2.500. Nah, kalau kalian punya sumber sendiri, kalian bisa cantumkan sendiri. Nah, itu MHC, perhitungan MHC. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri dengan proses produksi yang kalian lakukan sama flow material yang sudah kalian buat di modul 3. Nah, nanti yang terakhir sampai ke pengiriman, mulai dari receiving datang sampai ke pengiriman di akhir atau shipping. Oke, lanjut. Setelah kalian sudah menghitung semua material handling cost ini, kalian lanjut ke perhitungan flow matrix. Nah, kalau flow matrix ini rekapan dari material handling cost, rekapan dari jumlah beratnya yang ada di material handling cost. Nah, misalnya kalian buat dulu tabelnya di sini. Di sini yang paling kiri itu from, yang paling kanan itu tuh. Jadi dari mana ke mana, dari mana ke mana. Nah, ini kalian kalian rekap dulu. Yang dari itu apa aja? Yang dari itu apa aja? Nah, misalnya receiving, GBBU, GBPP dan lain-lain sampai ke warehouse. Kemudian yang itu yang ketu itu apa aja? Nah, itu juga kalian rekap semua. Atau enggak kalian langsung linkkan dari receiving ini ke GBBU ini. Ini tuh kalian rekap semua apa aja yang ada di MHC itu. Oke. Lanjut ya. Kemudian kalian rekap seperti biasa. Dari receiving ke GBBU itu yang diangkut itu berapa? Nah, ini yang diangkut berarti 42,275. Dari receiving ke GBBU yang kalian angkut itu totalnya beratnya berapa? 42,275. Kemudian lanjut dari receiving ke GBBP itu berapa? Dari receiving ke GBBP. Dari receiving ke GBB itu berat totalnya itu berapa? Nah, nanti kalian cari sendiri. Cari dari receiving masih ada lagi apa enggak. Kalau enggak ada lagi berarti lanjut ke GBBU. Dari ke GBBU ke bench cutting prefab itu berapa? Dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian kasih tanda ini yang artinya nanti kalau misalnya ada yang di sini, ada yang ada di bawah sini, berarti itu MHC-nya atau alat angkutnya itu melakukan backtracking. Nah, kayak seperti ini. Gak apa-apa nanti, gak masalah. Tapi alangkah baiknya jika tidak ada backtracking. Nah, kemudian kalian jumlahkan horizontal ke bawah sama vertikal ke kanan. Nah, ini kalian jumlahkan semua sampai ke sana. Nah, sampai ke sini juga horizontal penjumlahannya. Oke. Nah, ini untuk perhitungan flow matrix. Kemudian untuk perhitungan inflow yang masuk. Nah, untuk yang perhitungan inflow ini itu dari yang vertikalnya. Nah, misalnya ini ya, inflow matrix 42,275 dibagi dengan 42,275 yang ada di vertikalnya, yang ada di bawahnya. Ini dibagi sama yang ini. Bagaimana kalau ada dua seperti ini? Nah, kalau ada dua ini juga sama. Berarti nanti ini yang ada di GBBU ke bench ini itu berapa? Berarti 2,870 dibagi sama 2,95. Nah, nanti sama juga yang di bawahnya juga sama seperti itu juga 0,08 dibagi sama 2,95. Jadi nanti yang ada di vertikal di sini semuanya ini totalnya ini harus sama dengan 1. Nggak boleh, kalau nggak 1 berarti
ada yang salah, harus 1. Kalau yang di kanan ini bebas, tergantung sama penjumlahan yang ada di horizontalnya. Nah, kalau yang outflow matrix kebalikannya. Kalau yang di vertikal itu harus yang di horizontal itu harus 1. Caranya gimana? Sama. Kalau yang tadi pembaginya itu yang vertikal ini. Kalau yang outflow matrix pembaginya itu yang horizontal. Jadi misalnya receiving ke GBBU, berarti lihat ke flow matrix, balik ke flow matrix lagi. Berarti 42,275 dibagi sama yang penjumlahan horizontal sini. Dibagi 99,493. E5 bagi 99,493 ini. Berarti sama, berarti kalau ada 2 gimana caranya? Sama, berarti ini dibagi 44,9. Terus kemudian rasio GBBP ini dibagi ke 49,495, sama juga seperti itu, sama kayak inflow matrix. Cuma pembaginya yang ada di sebelah kanan, outflow yang inflow pembaginya ada di bawahnya. Dan lanjut ke matrix priority. Yaitu matrix priority. Matrix priority ini itu kalian lihat dari outflow matrixnya yang paling kecil, yang paling besar. Jadi yang outflow matrix yang paling besar, ini jadi yang pertama yang diprioritaskan untuk diangkut. Misalnya dari receiving ya, kalian lihat dari receiving, tabel ke receiving ini kan ada 2, 1, 2 aja kan ya, berarti cuma 2. Nah, dari 2 ini yang paling besar itu yang mana? 0,575 kan ya. Nah, ini nanti yang jadi yang prioritas yang utama, yang pertama untuk ke dari receiving. Jadi nanti kan ada receiving ke GBBU, receiving ke GBBP. Mana dulu yang mau diangkut ke GBBP dulu atau ke GBBU dulu? Dilihat dari matriks prioritinya yang paling besar dulu nilainya. Berarti yang paling besar dulu ke GBBP dulu. Berarti masukkan koefisien outflow-nya 0,57. Departemen berapa? Nah, ini kan ke departemen 3, GBB kan departemen 3. Nah, masukkan ke departemen 3. Kemudian yang kedua itu kan cuma ada 2, berarti yang kedua otomatis pasti GBBU. Jadi langsung ke GBBU. Kalau itu 2, kalau 1 berarti ya prioritas utamanya ke GBBU ke bench. Ini ya cuma 1 itu toh, enggak ada lagi. Berarti itu cuma prioritasnya cuma 1 toh. Kecuali kalau yang ada 3, misalnya ini ada 3. GBBP ini ada lebih dari 2. Ada ke bench, ada ke bench limb, ada bench lagi, bench apa ini? Bench cutting dan bench lainnya. Nah, itu nanti kalian cari yang sama, kalian cari yang paling besar. Misalnya 0,99 ini ya. Berarti nanti kalian masukkan ke sini yang pertama itu 0,99 dari departemen berapa. Jadi nanti dari ke GBBP ke mana dulu, kan ada 3. Ada bench packing, cutting, mana dulu yang kalian prioritaskan? Ke bench packing dulu. Kemudian habis dari bench packing ke bench cutting dan seterusnya. Dari sini paham ya? Oke, paham. Kemudian selanjutnya yaitu kita menghitung cost matrix, bukan menghitung cost matrix, kita kita merekap cost matrix dari MHC, material handling cost ini. Material handling cost. Nah, sama juga ini. Dari receiving ke GBU itu berapa itunya? Nah, ongkosnya berapa? Nah, kalian rekap dari sini. Itu untuk yang dimasukkan ke software nanti. Di sini. Cost MHC cost matrix. Nah, oke, sudah ya. Ini nanti yang kalian masukkan di apa namanya? WinKSB. Ini apa ini? Warehouse kok 0. Sebentar.
perbaiki dulu. ...2058 tadi pakai lift truck. Oh, 7.500. Oke. Kemudian kalian telah buat matrix priority dan merekap cost matrix seperti biasa. Nah, dari pembuatan cost matrix, dari kalian setelah merekap cost matrix, outflow matrix, kalian harus membuat selnya dulu. Kalian harus membuat 3 iterasi sel. Nah, fungsinya buat apa? Nanti buat menghitung koordinat yang akan dimasukkan ke bin KSB-nya. Nah, nama departemennya ini seperti biasa yang udah kalian rekap, kalian kopikan dari cost matrix ini atau dari yang tabel yang dari flow matrix, sama saja. Selnya kalian harus membuat selnya dulu. Nah, luas departemen selnya itu berapa? Nah, ini kan kalian sudah ngitung di modul 3. Kalian masukkan luas departemennya di setiap departemen ini itu berapa. Kemudian jumlah selnya itu round up dari luas departemen dibagi 9. Kenapa kok 9? Karena 9 itu adalah satu kotak luas dari software yang nanti kalian akan gunakan untuk membuat layout keseluruhan di Visio, Microsoft Visio. Jadi 9 itu adalah luas. Jadi nanti 3 kali 3 panjangnya 3, lebarnya 3. Itu adalah panjang dimensi kotak yang ada di Visio. Luas area kotak yang ada di Visio. Jadi pakai 9. Itu pakai defaultnya yang ada di Visio, jadi dibagi 9. Ketemulah jumlah selnya ini ada 5, 11, bla 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 sampai ke shipping kalian cari. Nah, setelah itu kalian cari jumlah selnya itu berapa, jumlah akar kuadratnya itu berapa. Akar kuadrat itu dari jumlah sel, jumlah sel itu berapa, kemudian akar kuadratnya itu dibulatkan ke atas, kemudian total selnya itu berapa, tinggal dikalikan dari akar kuadrat dibulatkan dipangkat 2 jadi 121. Kemudian kita menghitung daminya. Dami itu adalah ruang kosong yang ada di pabrik, bukan di pabrik sih, ruang kosong yang ada di lantai produksi. Jadi ini kan kalian cuma menghitung yang ada di lantai produksi aja, cuma dari receiving ke shippingnya aja, nggak ada yang belum sampai, ada yang kantor satpam belum. Nanti ini daminya itu sebanyak 13, jadi nanti ada 13 dikali 9. Nah, 9 itu kan defaultnya untuk ukuran 13 kali 9. Nanti itulah yang jadi ruang kosongnya yang ada di lantai produksimu. Semakin kecil daminya semakin bagus. Kalau daminya kosong itu juga nggak bagus, jadi harus ada ruang kosongnya di lantai produksi itu. Minimal lantai kosongnya itu dibuat untuk toilet lah, atau tempat buat naruh baju, atau tempat buat dan lain-lainnya, terserah kalian nanti. Jadi semakin banyak juga nggak bagus, kalau 0 juga nggak bagus, minimal harus ada lah beberapa, juga banyak juga. Nah, ini ketemu 11 ya, ketemu 11. Kalian buat 11 ini kan akar kuadrat di belakang, jadi nanti kalian harus buat 11 kolom dan 11 baris. Nah, bisa anggap aja ini 11. Nah, 11 kolom dan 11 baris. Dari sini 11 kolom dan 11 baris. Nah, kalian buat 11 kali 11 sampai
11. Cukup. Sembilan sampai 11. Dan ini juga sama sampai 11. Sampai 11. 11. Nah. 11 kolom dan 11 baris sesuai dengan akar dibulatkan. Nah, nanti daminya harus ketemu 13. Kalau enggak 13 berarti salah. Nah, kenapa kok 11 kali 11? Kenapa enggak 10 kali 11 saja? Bisa kalau 10 kali 11. Kalau 10 kali 11 berarti nanti daminya tinggal 2. Paham kan ya? Kalau 10 kali 11 nanti daminya tinggal 2. Kalau 11 kali 11 berarti kan persegi. Berarti nanti kalau 11 kali 11 daminya tinggal 13. Kenapa? Kalau ini kan round up. Jadi kan harusnya kan enggak pas 11 dipaskan di round up 11. Biar enak nanti persegi nanti lantai perjunya. Kalau enggak mau persegi ya terserah kalian. Bebas. Kalau 10 kali 11 juga enggak apa-apa. Nanti itu kalau misalnya ini daminya ada 18, nah lebih baik itu 10 kali 11 atau 12 kali 11. Pokoknya daminya itu kalau bisa itu diminimumkan, nggak usah banyak ruang kosong. Nah nanti pertama itu kalian harus melakukan pengisian peletakan workstation atau departemen yang ada di tempatnya yang sudah kalian buat ini. Syaratnya receiving sama shipping itu letaknya harus di luar, nggak boleh di dalam sini, harus di luar sini, pokoknya di luar. Soalnya kan nggak mungkin receiving itu letaknya di tengah-tengah, soalnya kan receive kan berhubungan dengan alat besar yang buat nurunin raw material, kemudian juga shipping juga buat pengirimannya. Nah untuk jumlah selnya ini kan sudah kalian hitung jumlah selnya, berarti ini receiving harus di sini atau di sini atau di sini atau di sini, terserah kalian, bebas. Receiving jumlah selnya ada 5, kalian buat receiving 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini satu ini buat receiving. Nah, caranya gimana? Apakah harus boleh lurus gini atau boleh harus gini? Terserah kalian. Nah, ada aturannya buat ini, buat membuat sapuan di selnya. Nah, nanti ada materi di PPT mata kuliah itu korelap atau aldep. Nah, nanti itu ada sapuannya, itu ada yang sapuan sekali kayak gini, ada yang 2 kali atau 3 kali, terserah kalian. Misalnya ini 1, saya buat ke bawah soalnya sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian GBBU 11, ada 11 sel. Kalian nggak boleh langsung pindah ke sini, nggak boleh, kalian jadi harus urut. Berarti ini kan 2, berarti 2 harus ada 11. Nah, nggak boleh duanya di sini, nggak boleh, harus ke bawah sini. Jadi sapuannya harus urut kayak gini, 1, 2, 3. Nah, kalau satu-satuan kayak gini. Kalau 2 nggak masalah, berarti 1, 1 berarti nanti ada 1 gini, 1 gini, berarti nanti gini. Nah, nanti duanya di mana? Duanya di sini, 2, 2, 2, 2, 2 sebanyak jumlah sel yang ada di sini. Berarti ada 12, ada 11. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, nanti kalian itu harus buat 3 iterasi, harus buat 3 layout seperti tadi, 3 pilihan, 3 iterasi. Loh, hilang ya.
Nah, kalian harus buat 3 iterasi, yang mana nanti dummy-nya itu harus paling sedikit atau dummy-nya itu nanti letaknya itu terserah kalian, nanti bisa nanti receivingnya di sini, terus kalian harus buat 3, nggak boleh receivingnya di sini kemudian kalian buat receivingnya di sini lagi. Jadi setiap iterasi itu harus letaknya beda, misalnya receiving satu sini, kemudian yang buat iterasi kedua di sini, iterasi ketiga di sini. Nah, nanti kalian harus buat 3 iterasi. Nah, setelah itu setiap iterasinya itu kalian buat koordinatnya. Jadi dari 3 iterasi itu kalian buat koordinatnya. Misalnya ini ya, contohnya buat koordinat, misalnya ini di sini. Nah, misalnya ini saya mau buat koordinat. Nah, kalian buat iterasinya dengan koordinat yang sudah kalian gunakan di sini, yang sudah kalian gambarkan di sini. Misalnya yang hijau ini kan departemen 1. Buat koordinatnya dari atas, dari yang sudah kalian gambar ini. Nah, ini contoh yang salah, ini nggak boleh ditiru ya. Cara sapuannya nggak boleh kayak gini, jadi harus urut kayak gini, harus 22 atau 33, kemudian ke sini ini salah, ini jangan ditiru. Nah, misalnya buat departemen 1, misalnya di koordinat 1 kali 1 kali 1, kemudian tanda hubungnya itu dengan tanda hubung. Kalau misalnya masih berlanjut, kalian gunakan tanda hubung. Jadi kalau misalnya ini 1 kali 1 sampai 2 kali 2. Nah, ini kan masih ada satu lagi. Nah, itu dengan koma, berarti 1 kali 3. Pokoknya X kali Y, X koma Y. Kemudian misal contoh lagi untuk yang ini, yang persegi aja. Ini departemen 4. Berarti ada di 5 kali 1 sampai 10 kali 6. Coba ke ini departemen 13, berarti 5 kali 9 sampai 6 kali 10. Nah, 5 kali 9 sampai 6 kali 10, 5 kali 11. Nah, ini nanti yang kalian buat koordinatnya di sini. Atau bisa 5 kali 9 sampai 5 kali 11, 6 kali 9 sampai 6 kali 10. 6,10, terserah kalian, sama aja. Bisa dari sini sampai sini, kemudian ini, atau dari sini sampai sini, kemudian ini sama ini, terserah kalian, bebas. Itu menunjukkan luasnya dari setiap koordinat dari setiap departemennya. Lanjut, setelah kalian buat ininya, iterasinya, 3 iterasi ini, buat 3-3 ya, kalian uji 3-3-nya. Kalian buka lagi softwarenya, new functional layout, minimization, number of functional department 11, number row in layout area. Nah, ini ada berapa layout areanya yang sudah kalian hitung. Misalnya ini kalian buat tadi itu 10 kali 11, atau kalian buat sesuai dengan ini ya. Kalau sesuai dengan ini berarti 11 kali 11. Berarti nanti kalau 11 kali 11 dummy-nya harus ada 13. Kalau kalian mau memperkecil dummy, berarti kan 10 kali 11 atau 11 kali 10, jadi nanti dummy-nya tinggal 2. Nah, ini saya memperkecil dummy-nya cuma ada 2, berarti harus 10 kali 11. Berarti isi di sini row, number row, barisnya ada 10. Tadi kan ada 10. Kemudian number of kolomnya ini 11, ada 11. Setelah itu oke. Ini isi yang ada di sini, yang sama kayak di sini.
yang costnya kalian kopikan di sini, copy paste. Nah sudah kan ya. Nah ini untuk yang initial layout in cell location, ini itu adalah koordinat yang sudah kalian buat di sel tadi, yang dari beberapa iterasi. Ini dari iterasi yang kedua ini. Kalian masukkan di sini. Jadi nanti kalian harus buat 3 iterasi dan kalian harus buat tiga-tiganya. Kalian harus buat tiga-tiganya, harus kalian masukkan semuanya. Jadi nanti dari 3 iterasi itu kalian cari yang terkecil biayanya, kemudian solve and analyze, solve the problem, atau gambar orang ini tuyul, solve the problem. Nah ini ada improve by exchanging 2 departemen, improve by exchanging 3 departemen, 2 departemen, 3 departemen. Nanti ini kalian uji satu-satu. Ini coba yang improve by exchanging 2 departemen. Nah, total costnya itu berarti 28798555. Nah, kalian berarti total costnya 28798555. Kalian rekap di Excel kalian. Nah di setiap iterasi kan tadi kan selnya kan sudah membuat 3 iterasi dan harus membuat 3 koordinat dari setiap iterasi tadi. Nah iterasi yang pertama itu dari exchange itu departemen. Ini kan tadi pengujiannya di exchange itu departemen. Exchange itu departemen itu pemindahan workstation-nya di setiap 2 departemen, ada yang 3 departemen nanti. Nah itu, nanti setiap dua departemen itu menghasilkan biaya costnya itu 28798555. Nah kalian rekap di sini 289755 iterasi pertama. Kemudian setelah itu, nah ini itu kalian copy buat nanti lampirannya, kalian copy bisa di laporannya. Mana tadi hilang. Nah ini ya costnya kalian copy. Kemudian setelah itu, setelah dua departemen, kemudian improve by exchange 3 departemen. Total costnya 3665175. Kalian rekap di sini dan sampai ke exchanging 3 departemen dan 2 departemen. Nah, jadi dari setiap iterasi kalian uji 2 departemen, 3 departemen, 2 and then 3 departemen, 3 dan 3 dan 2 departemen. Nah, setiap iterasi jadi nanti ada 3 iterasi diuji 1 2 3 4 5. Jadi ada 15 pengujian di 3 iterasi tersebut. Mohon maaf ada 12. Nanti yang kalian bandingkan. Nah, dari 12 tersebut kalian pilih mana yang terkecil, mana yang paling terkecil. Nah kalau ada sama ini bebas kalian pilih yang 2 departemen atau yang then 2 and then 3 departemen. Nah nanti yang ini kan kalian sudah ngopi tadi layoutnya itu seperti apa yang 2 departemen, misalnya kayak ini, misalnya yang seperti ini. Nah nanti ini yang kalian copy, nah, ini yang akan kalian buat di Visio. Nah nanti 4 ini kalian harus buat seperti ini. Jadi nanti misalnya receivingnya harus layoutnya seperti ini, tempatnya seperti ini, dan lain-lain. Tata letak awalnya seperti itu. Nah ini untuk yang di lantai produksi sampai ke ini. Nah nanti itu yang kalian buat di Visio. Yes. Bebannya itu berapa, yang keluar itu berapa, dari nanti itu yang nanti dihitung buat matriks priority. Oke, nggak ada yang tanya lagi? Ada. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.